Oke, Kof. Gimana kabarnya teman-teman? Udah bisa mancing ke laut? Memasuki puncak angin timur ya gini, cuacanya makin hari makin buruk. Saya sendiri beberapa hari lalu baru pulang dari trip. Hasilnya sesuai dengan prediksinya. Ntar ya saya kasih laporan trip tersebut di konten berikutnya. Sekarang kita jual reel dulu. Cuaca buruk nggak bisa ngetrip. Dana buat ngetrip dibuat beli reel aja. Nah di depan saya ini ada pen spin fisher yang edisi ke-6. Kalau yang terbaru itu kan spin fisher edisi ke-7. Ini adalah edisi ke-6 persis seperti yang saya miliki dulu. Seperti apa barangnya kita seruput kopi dulu. IPX5 bukan seal yang kaleng-kaleng. Oke, alasan saya dulu membeli spin fisher 6 itu adalah karena sealnya. Nah unit ini titipan kawan saya yang ukuran 4500. Maaf ya, dusnya ada dekoknya itu. Dulu saya pernah beli spin fisher 6 yang size 2500. Kalau ngomong soal pen sih sudah sering saya bahas ya. Ini reel sangat kuat namun lebih berat daripada sepantarannya. Nah kita simak dulu speknya. G rasionya 6.2:1. Ini rasio XG. Beratnya 354 gram. Kalau line capacity kira-kira di PE2 atau PE3 nya itu segini. Seal IPX5, drag washernya carbon tech, ball bearingnya 5+1. Dan tentunya karena pen full metal body maka dia lebih berat. Namun nggak bisa dipungkiri kalau urusan awet ya pen salah satu solusinya. Ini reel teman-teman bisa hajar-hajar aja, dia terlalu kuat itu. Oke, reel ini nggak pernah turun ke laut ya. Ini reel sama kawan saya difungsikan buat main Galatama. Juga sebelum diputuskan dijual ini sudah di regrease sama Kobudi. Sama Kobudi dicek dalamnya nggak ada masalah. Semuanya prima dan sudah bersih total dan di regrease kembali. Jadi setelah di regrease tidak dipakai lagi kemudian diputuskan untuk dijual. Dan kabar baiknya sudah dapat handle Gomexus. Karena di pen itu kan nggak bisa ganti knob handle kecuali di bor. Maka solusi paling aman ya beli set Gomexus ini. Persis seperti milik saya dulu juga pakai handle Gomexus emas. Karena warnanya paling matching. Nah ini handle orinya spin fisher. Semua pen handlenya engsel ya, nggak ada yang one piece. Kalau yang ori ini kan tibar permanen. Jadi kalau mau ganti knob handle itu harus dibor asnya. Cukup susah sih ngakalnya, jadi paling praktis beli Gomexus. Namun Gomexusnya pen ini harganya lumayan ya. Dan sama kawan saya juga diputuskan untuk disertakan. Jadi kalau teman-teman beli sudah dapat handle Gomexusnya. Oke, selain unit isinya adalah kitab-kitab skematik dan ini bekas kartu garansinya. Reel ini sudah non garansi ya karena dibeli beberapa tahun lalu. Lagian brand pen ini nggak punya service center ya di Indonesia. Kalaupun kita mau garansi ya kirim ke Amerika. Namun jarang sekali sih saya dengar ada reel pen yang bermasalah ya selama ngedrive-nya benar. Karena secara durability pen ini kuat sekali. Oke, sekarang kita cari dosanya kawan saya pada reel ini. Oke, tiba rubbernya ini dicakar-cakar sama kawan saya meninggalkan bekas. Itu ya, semua dennya saya tandai dengan lingkaran merah. Jadi kalau teman-teman minat udah jelas gambarannya. Semua den pasti saya kasih tahu selama ini. Juga selama ini saya benar-benar mensortir ya, barang-barang yang problem saya nggak pernah mau terima. Saya khusus menerima reel dengan kondisi yang prima saja. Oke, di handle-nya ini ada den lagi berupa titik. Nah, titik sekecil ini kalau nggak di zoom ya nggak kelihatan ya. Namun tetap saya kasih tahu ya, kalau sepintas gini kan nggak kelihatan. Kecuali benar-benar di zoom dari dekat kayak tadi. Oke, nggak ada korosi sama sekali pada asnya. Kondisinya reel ini secara kemulusan saya kategorikan masih oke banget. Nanti saya tunjukin semua den halus di bodinya. Oke, sekarang kita lihat Gomexusnya. Lumayan, Gomexus ini harganya di Shopee 450 ribuan. Nah, di sini ada den ya. Bisa teman-teman lihat, ada kecil itu. Nah, Gomexusnya pen ini juga tidak one piece. Dia engsel juga, namun knobnya udah enak ya, pakai alloy. Nah, di sini juga ada den. Coba kita cari lagi apakah ada den lagi. Oh, ternyata yang di den pertama itu sebelah kirinya juga ada den, tapi tipis sekali. Oke, ada 3 den pada knob Gomexusnya. Lalu kita simak pada handle-nya juga tidak ditemukan korosi pada as-asnya.
Kondisi handle-nya masih mulus. Nah, di sini nih ternyata ada dent kecil sekali. Nah, ini ya, kalau benar-benar di zoom baru kelihatan. Karena kalau dari jauh itu terlihat samar semua. Nah, saya kalau nemu dent pasti saya kasih tunjuk dengan cara di zoom ya. Supaya teman-teman yang minat bisa ngerti detail-detailnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bodinya. Nah, perlu teman-teman ketahui kualitas catnya pen ini menurut saya sangat tipis sekali memang dari dulu. Sehingga pada rail pen itu seringkali catnya ngelupas kayak gini ya. Nah, ini kan menggesek-gesek pada seat joran. Nah, maka ya gini semua ujung-ujungnya setiap rail pen yang dipakai. Oke, sekarang kalau kita cermati di kakinya ini masih mulus sekali. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang masih mulus sekali posisi kakinya. Oke, saya tidak melakukan zoom ya pada area yang memang tidak didapati dent. Dan memang di kakinya sini sangat oke sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke pantatnya. Di area pantat ini biasanya sering burik. Nah, ternyata memang didapati dent. Di sini ada 3 titik putih. Karena kualitas catnya pen ini memang tipis ya. Jadi kalau kebentur sesuatu dikit gitu ya pasti putih-putih kayak gini. Oke, sekarang kita simak di bagian bawah. Di sebelah sini masih mulus, namun di sebelahnya sini ada dent. Oke, itu kelihatannya 1 titik di kiri. Dan di bagian pangkal pantatnya ini tergores tipis. Oke, ini kondisinya lebih mulus jauh dari punya saya dulu. Punya saya dulu burik sekali. Lanjut di area bodi kanan dan kirinya sini masih mulus sekali, nggak didapati dent. Maka otomatis saya nggak ngezoom ya. Sekarang kita lanjut ke area rotor. Nah, di bagian bawah rotor juga masih mulus, nggak ditemukan dent setelah saya putar-putar. Lalu di sisi sini biasanya sering burik juga. Nah, di sini nggak ada yang burik ya, cuma ada dent. Pengertian burik itu kalau digaruk sudah kasar sekali. Nah, area depan dan belakang rotornya nih kalau digaruk atau diraba masih mulus sekali. Namun memang ada dent 1 tadi itu aja ya, dan itu mulus sekali. Nah, sementara di samping sini kalau diraba juga masih mulus, namun di sini saya temukan dent kecil sekali. Oke, dentnya rel ini memang sangat mikro-mikro sekali ya, titik-titik gitu. Nah, kalau yang di samping sini ada dosanya ini. Nah, tercipta 2 dent ini di sini. Itu kelihatan ya, 1 kiri, 1 kanan. Rata ini dikasih sama teman saya, 1 kiri, 1 kanan biar seimbang. Oke, ada 1 lagi kecil di sini. Nah, kalau dari terang baru kelihatan. Sama halnya dengan dent yang pertama di sini ya, itu baru kelihatan kalau dilihat dari terang. Sepintas sangat samar dan gak ada buriknya. Oke, area rotor selesai. Sekarang kita melanjut ke bel asi. Di bel asi satunya ini nggak ada dosanya. Namun di bel asi satunya ini ada dent. Nah, itu kelihatan ya. Dimana terbentur dikit mengelupas catnya, yaitu pen. Oke, ini mendal bel amnya masih sangat enak. Mendal bel amnya pen ini memang sangat kokoh sekali. Sekarang kita dengar bunyi klikernya. Bunyi klikernya pen memang nggak gitu keras ya. Mirip kayak Daiwa SNI sing penting muni. Oke, yang saya suka dari spin fisher itu bentuk spoolnya tertutup seperti ini. Saya lebih suka ya spool yang tidak ada cuttingnya. Jadi air nyiprat-nyiprat gitu nggak bisa membasahi main shaftnya. Beda halnya dengan reel pada umumnya semuanya ada cuttingnya ya, berlubang-lubang. Ya memang tujuannya untuk memangkas bobot. Kalau pen udah bodo amat. Dia udah ngerasa ya, saya ini sudah dicap sebagai reel berat, bodoh amat dengan cutting-cutting. Yang penting air tidak nyiprat-nyiprat ke main shaftnya. Ada benernya sih, walau memang lebih berat. Oke, habis di grease sama body, sekarang kita tes putarannya. Seperti kita tahu, pemberian grease pada pabrik pen itu sangat banyak sekali. Nah, sama body udah dibersihkan dan diratakan kembali grease-nya, maka tercipta putaran yang lebih ringan dan lebih smooth. Nggak berat kayak beli baru dari posisi pabriknya ya. Oke, itu tadi putaran pakai handle ori, sekarang putaran pakai handle Gomexus. Oh iya, body kalau nge-grease sebuah reel ya, itu disesuaikan dengan grease sesuai brandnya. Kalau reel Shimano juga pakai grease Shimano, kalau reel Daiwa juga pakai grease Daiwa. Demikian reel pen ini juga pakai grease ori pen. Jadi udah mirip kayak service center mini gitu ya. Oke, setelah diratakan grease-nya dengan benar, putarannya sangat smooth sekali dan sangat ringan sekali. Oke, kalau knob handle-nya Gomexus putarannya pasti lebih loncer. Oke, kalau tadi di spek itu berat unitnya 354 gram.
Ini karena sudah disertai tali mononya kawan saya karena dia pemain Galatama. Dengan tali mono dan Gomexusnya tercipta berat 385 gram. Kawan saya bilang, udah kasih aja tali mononya Kof ke yang beli. Dibuang ya sayang. Nantinya kalau yang beli pakai tali PE ya siapa tahu mono ini bisa dipakai buat tali jemuran ya. Buat gantung cucian kita. Oke, sekarang kita timbang pakai handle orinya. Nah, kalau pakai handle ori terbentuk 376 gram. Memang lebih ringan daripada yang alloy karena dia tibar rubber. Oke, jadinya nanti kalau teman-teman ada yang mau beli, kira-kira kalau diisi tali PE ya gambarannya beratnya sekian. Oke, sudah kita simak semua ya kemulusan dari unit ini. Kalau saya simpulkan, tingkat kemulusannya unit ini ada di posisi 95%. Real pen ini jika saya bandingkan dengan Shimano atau Daiwa itu bisa saya sejajarkan, saya apple to apple kan sama yang kategori SW. Untuk spin fisher size 4500 ini saya rasa sangat tepat guna untuk bermain jigging dengan posisi metal jig 80 gram hingga 200 gram. Juga sangat mendukung untuk bermain light popping disandingkan dengan joran light popping yang PE24 gitu ya. Kalau ngejignya saya rasa paling cocok dengan joran PE2. Oke, kalau kita lihat-lihat ya di toko hijau, di toko oranye, reel ini bisa ditemukan di kisaran angka 2.500.000. Posisi terakhir reel ini sudah di service maintenance. Kondisinya dipastikan sangat prima. Juga teman-teman akan memperoleh handle Gomexusnya. Dan reel ini sudah diputuskan oleh kawan saya untuk dilepas di angka 1.950.000 saja. Hanya tersedia satu unit saja dan pastinya di lapak Kof. Oke, link pembeliannya saya sertakan di kolom komen atau deskripsi. Sambil seruput kopi saya sudah dulu konten kita kali ini. Ikutin terus channel Kof, bisa tekan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Bagikan ke komunitas mancingnya jika dirasa bermanfaat. Barangkali ada kawan-kawannya yang hunting spin fisher 6. Terima kasih sudah menonton hingga menit ini. Sekian saya tutup. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof.